kita pelajari. Ini yang pertama adalah energi kinetik. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan energi potensial dan energi mekanik. Oke, kita bahas tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan benda tersebut memiliki kecepatan. Dia ada kaitannya dengan kecepatan benda. Energi kinetik ini dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Dengan keterangannya, EK adalah energi kinetik. Energi kinetik ini bersatuan Joule. Kita singkat dengan J. Kemudian M. M-nya adalah massa benda. Massa benda ini bersatuan kilogram. Dan V. V-nya adalah kecepatan gerak benda. Ini bersatuan meter per sekon. Oke, ini untuk energi kinetik, energi yang dimiliki oleh suatu benda karena benda memiliki kecepatan yang dirumuskan dengan EK sama dengan setengah kali M V kuadrat. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Yang kedua adalah energi potensial. Sini kan? Yang kedua ini energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan kedudukannya atau posisinya. Ini dirumuskan dengan EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian benda. Jadi EP itu adalah M kali G kali H. Apa EP-nya? EP adalah energi potensial. Ini bersatuan Joule. M-nya massa benda. Massa benda bersatuan kilogram. G-nya adalah percepatan gravitasi bumi. Yang ini sebagaimana kita ketahui, percepatan gravitasi bumi ini adalah suatu konstanta atau ketetapan ya, yang nilainya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian H adalah ketinggian benda. Ketinggian benda. Nah, ketinggian benda ini satuannya dalam meter. Untuk mengilustrasikan ketinggian benda, supaya kalian tidak keliru, nanti yang dihitung tinggi bendanya bukan ya, tapi ketinggian benda itu kita ilustrasikan seperti ini. Kalau ini kita anggap acuan, acuannya kita anggap tanah. Nah, ada suatu bendanya itu berada di ketinggian H dari atas tanah. Benda ini bermassa M. Jadi ketinggiannya yang mana? Ketinggian dihitung dari atas tanah sampai kedudukan benda itu berada. Itu dinamakan dengan ketinggian benda. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa
Kalau suatu benda yang bermasa M, dia berada pada ketinggian tertentu setinggi H, nah pasti benda itu akan mendapat pengaruh dari percepatan gravitasi. Ingat, setiap benda yang berada pada posisi vertikal ini akan mendapat pengaruh gaya gravitasi yang besarnya sebesar G. Makanya benda ini walaupun diam, tidak bergerak, tapi benda itu tetap memiliki energi, namanya energi potensial di kedudukan setinggi H. Oke, ini untuk energi potensial. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ini adalah energi mekanik. Di energi mekanik. Energi mekanik ini adalah energi yang dihasilkan dari penjumlahan atau jumlah dari energi potensial dan energi kinetik suatu benda. Ini bisa dirumuskan dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Nah, untuk energi mekanik. Jadi ada 3 energi yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama energi kinetik, yang kedua energi potensial, yang ketiga energi mekanik. Ini ya, kira-kira cukup jelas. Nanti kita lanjutkan lagi tentang bagaimana hubungan antara usaha dan energi. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana hubungan antara usaha dengan energi. Yang di dalam fisika, hubungan antara usaha dan energi ini dikenal dengan teorema usaha energi. Teorema usaha energi. Bagaimana teorema usaha energi ini? Teorema ini menyatakan bahwa besarnya usaha yang dilakukan pada suatu benda ini sama dengan perubahan energinya. Hal ini berlaku untuk energi kinetik maupun energi potensial. Sekarang kita bahas satu persatu. Bagaimana hubungan antara usaha dengan energi kinetik? Dengan energi kinetik. Tadi sudah disampaikan bahwa besarnya usaha yang dilakukan pada suatu benda ini sama dengan perubahan energinya. Hal ini berlaku untuk energi kinetik maupun energi potensial. Nah, untuk energi kinetik berarti berlaku besarnya usaha yang dilakukan pada suatu benda adalah sama dengan perubahan energi kinetiknya. Nah, ini kita bisa tuliskan dengan rumus. Usaha itu W ya. W sama dengan delta EK. Nih, delta perubahan ya. Ini kalau dibaca, W itu usaha, EK energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik ini Ibu ilustrasikan seperti ini. Ada satu benda. Bendanya dari posisi A bergerak dengan kecepatan sebesar VA. Bergerak dia sampai di B, ya, sampai di B. Kecepatannya berubah menjadi PB. Benda A memiliki massa MA. Ini sampai di titik B dia massanya tetap M ya. Nah, ini perubahan energi kinetiknya sebesar mana? Tentu dia akan berubah di sini. Ini EKA. Di sini energi kinetiknya adalah EKB. Kalau kita sebut ini posisi 1, yang di B posisi 2, berarti ini EK1, ini EK2. Sekarang untuk menuliskan perubahan energi kinetiknya dari gambar,
perubahan energi kinetiknya adalah sebesar E K di B di posisi akhir dikurang dengan E K di A. Ya. E K di B dikurang E K di A. Nah, E K di B, jadi kita punya rumus energi kinetik ini adalah setengah M V kuadrat. Tentu untuk E K di B kita tinggal buat aja setengah M nya tetap ya, massa benda itu dibawa kemana-mana pun tidak berubah ya. Jadi dari posisi A ke posisi B ke posisi manapun massanya tetap M. Kecepatannya di kecepatan B berarti VB dikurang setengah kali M nya adalah massa benda kali V kuadrat. V nya V mana? V di posisi A berarti VA. Nah, delta X nya adalah setengah MVB kuadrat dikurang setengah MVA kuadrat. Yuk kita lanjutkan. Ini delta EK ini kita keluarkan. Setengah ini konstanta, M nya juga tetap. Kita bisa tuliskan PB kuadrat dikurang VA kuadrat. Nah, menjadi setengah M kali PB kuadrat kurang VA kuadrat. Ini juga bisa kita tuliskan. Delta EK nya adalah setengah M VB kurang VA kuadrat. Ya. Ini. Jadi kita bisa menuliskan bahwa besarnya usaha yang dilakukan ini sebesar W sama dengan setengah M PB kuadrat dikurang VA kuadrat. Ya, atau dari sini kita bisa tuliskan W sama dengan delta EK berarti EK B dikurang EK. Sekarang nanti yang kita gunakan sesuai dengan yang diminta dalam soal. Oke, ini untuk hubungan usaha dengan energi kinetik. Lalu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial? Ini dapat dirumuskan dengan W sama dengan delta EP, karena usaha yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Nah, usaha adalah W, perubahan energi potensialnya adalah delta EP. Nah, untuk perubahan energi potensialnya kita buat ilustrasi seperti ini. Ini acuannya tanah ya. Benda mula-mula berada di atas tanah. Ya, berada di atas tanah. Ini kedudukan 1. Kemudian benda ini dilempar ke atas, sampailah dia pada kedudukan di sini. Kedudukan 2. Nah, di kedudukan 2 ini benda memiliki ketinggian, kita sebut ketinggiannya H2. Di kedudukan 1 ketinggiannya sebagai H1. Massa bendanya M ya. Tidak berubah walaupun dibawa ke kedudukan 2. Ya, kalau benda yang berubah adalah beratnya, massanya tetap ya. Jadi di sini di posisi 1 akan timbul EP1, di posisi 2 akan timbul EP2. Nah, dari rumus M kali G kali H tadi,
energi potensial, ini ya, M kali G kali H, maka mana yang lebih besar, EP1 atau EP2? Jadi dengan EP itu M kali G kali H. Nah, di sini H1-nya berapa? H1-nya 0. Kenapa 0? Dia di atas tanah, tidak memiliki ketinggian, ya kan? Nah, H2-nya memiliki ketinggian. H2-nya sebesar H. Berarti kalau kita kasih angka dan dilihat dari gambarnya, lebih tinggi posisi H2 daripada H1. Berarti energi potensial posisi 2 lebih besar dari energi potensial di posisi 1. Maka delta EP-nya, perubahan energi potensialnya adalah energi yang besar dikurang yang kecil, berarti EP2 dikurang EP1. Nah, sekarang kita bawa kemari bahwa W bisa kita tuliskan dengan EP2 dikurang EP1. Kalau kita turunkan lagi rumusnya, dia menjadi MGH2, ingat posisi 2, dikurang MGH1, karena EP adalah M kali G kali H. Nah, masanya sama, G-nya konstanta, maka kita bisa tuliskan W sama dengan M kali G dikali H2 kurang H1. Oke, inilah rumus tentang hubungan antara usaha dengan energi potensial. Bahwa usaha merupakan perubahan energi potensialnya. Nah, oke, ini materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Nanti akan Ibu perjelas dengan mengerjakan contoh soalnya.